Halo Miss Put dan teman-teman sekalian, kali ini saya Karisa Tampu Bolon akan membahas soal dari sumatif akhir semester dan ulangan harian pelajaran sosiologi. Pertama, kita masuk ke soal sumatif akhir semester. Soal yang pertama adalah tuliskan dan jelaskan 6 karakteristik lembaga sosial. Pertama ada memiliki ideologi. Ideologi yaitu ide-ide, dasar, gagasan, atau keyakinan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok dianggap ideal dan diyakini dapat memenuhi tujuan bersama. Kedua, memiliki simbol, yaitu setiap lembaga sosial mempunyai simbol yang menunjukkan fungsi atau tujuan dari lembaga itu sendiri. Ketiga, ada memiliki tata tertib dan tradisi, yaitu adanya aturan dalam keluarga menunjukkan bahwa setiap lembaga mempunyai tata tertibnya masing-masing. Keempat adalah memiliki alat kelengkapan, yaitu lembaga filantropi memfasilitasi masyarakat untuk bisa berbagi kepada orang lain. Kelima, memiliki usia lebih lama, yaitu lembaga sosial bisa diwariskan dari generasi ke generasi meskipun pengelola atau anggota lembaganya berganti-ganti. Akan tetapi, lembaga sosial akan terus ada untuk melaksanakan fungsinya. Dan yang terakhir adalah memiliki daya tahan, yaitu lembaga sosial mempunyai daya tahan yang kuat, bahkan bisa mengalami perubahan ke arah kemajuan dan inovasi yang beragam. Soal yang kedua ada gambarkan peta silsilah bentuk perkawinan paralel kausin, kemudian jelaskan. Oke, pertama saya jelaskan dulu apa itu paralel kausin. Paralel kausin atau sepupu sejajar adalah sepupu kandung dari ayah dengan ayah atau ibu dengan ibu yang menikah. Sebagai contoh, saya memiliki beberapa simbol seperti segitiga menjadi perempuan, garis lurus menjadi garis keturunan, garis bengkok ke atas menjadi menikah, dan garis bengkok ke bawah yaitu anak, lalu lingkaran yaitu laki-laki. Seperti yang kita lihat gambar di sini sekarang, pada suatu hari ada sepasang suami istri yang bernama Afiza dan Adelio yang memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Raihan dan Raka. Lalu anak laki-laki mereka menikah dan mempunyai pasangan masing-masing, yaitu Raihan dengan Raisa dan Raka dengan Rosa. Lalu adik kakak tersebut memiliki anak dari masing-masing pasangan mereka, yaitu Raisa dan Raihan memiliki anak perempuan yang bernama Sarah, lalu Raka dengan Rosa memiliki anak laki-laki yang bernama Saif. Setelah itu, kedua anak mereka dikawinkan atau menikah, dan seperti itulah paralel kausin, yaitu sepupu sejajar dari ayah dengan ayah atau ibu dengan ibu yang menikah. Soal yang ketiga adalah lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma kepada anak-anak. Namun, dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan dua peran dari masing-masing lembaga.
Oke, kita masuk ke jawaban. Yang pertama ada lembaga pendidikan, yaitu pertama memberikan pendidikan karakter untuk menanamkan etika dan moral. Kedua, mengajarkan literasi digital agar anak bijak menggunakan teknologi. Lalu ada peran dari lembaga agama. Pertama, memberikan penyaluhan untuk memperkuat nilai agama di keluarga. Kedua, menyediakan kegiatan keagamaan untuk anak dan remaja. Soal sumatif akhir semester yang terakhir yaitu lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya adalah, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan dua kebijakan dan jelaskan dampaknya. Oke, kita masuk ke jawaban. Yang pertama ada pemberdayaan UMKM, yaitu memberikan moral, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Kedua, ada pajak progresif, yaitu pajak dipertinggi hanya untuk orang kaya untuk menandai program kesejahteraan sosial. Oke, akhirnya soal dari sumatif akhir semester soal sosiologi sudah selesai dibahas. Selanjutnya kita akan membahas lagi soal dari ulangan harian sosiologi. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, di beberapa daerah, akses ke lembaga pendidikan masih terbatas, sehingga masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang memadai. Pertanyaannya yaitu, jika Anda adalah seorang pemimpin di daerah dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan? Jelaskan minimal 3 langkah yang Anda ambil serta alasan mengapa langkah tersebut efektif. Oke, kita masuk ke jawaban. Yang pertama ada membangun infrastruktur pendidikan, yaitu mendirikan sekolah dan menyediakan transportasi untuk mengatasi hambatan geografis. Kedua, yaitu program pendidikan komunitas, yaitu mengadakan kelas non-formal dengan bantuan sukarelawan untuk menjangkau masyarakat. Dan yang terakhir ada beasiswa dan subsidi pendidikan, yaitu memberikan bantuan biaya untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Soal selanjutnya yaitu lembaga keluarga memiliki fungsi sosial dasar dalam mengenalkan nilai dan norma pada anak-anak. Namun dalam kehidupan modern, lembaga keluarga sering menghadapi tantangan seperti tekanan ekonomi dan pergeseran nilai. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan dua peran dari masing-masing lembaga. Oke, karena soal ini sudah kita bahas sebelumnya di soal sumatif akhir semester, jadi kita hanya akan mengulangi jawaban yang sama dengan soal yang sebelumnya, yang sama juga dengan soal ini, oke? Berikut adalah jawaban yang sama dengan soal dari SAS atau sumatif akhir semester. Soal selanjutnya, lembaga ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi terkadang malah menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Pertanyaannya adalah, apa saja sih kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan
dua kebijakan dan jelaskan dampaknya. Karena soal ini juga sama dengan soal sebelumnya yang ada di soal sumatif akhir semester, jadi saya akan tetap menampilkan jawaban yang sama dengan eh, sebelumnya. Berikut adalah jawaban yang sama dengan eh, jawaban sebelumnya yang ada di soal sumatif akhir semester. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, dan soal ini adalah soal yang terakhir, yaitu lembaga agama memiliki fungsi untuk menjaga dan mengarahkan kehidupan sosial masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Namun, globalisasi telah membawa perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pertanyaannya adalah, bagaimana lembaga agama tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar? Berikan 3 langkah konkret. Kita masuk ke jawaban yang pertama, ada aktif di media sosial, yaitu membuat konten edukatif dan inspiratif untuk menarik generasi muda. Kedua, kegiatan inovatif, yaitu mengadakan seminar, diskusi, atau acara keagamaan berbasis teknologi. Terakhir, membangun komunitas pemuda agama, yaitu membentuk kelompok diskusi untuk memperkuat nilai moral generasi muda. Baik, sekian segitu saja pembahasan soal dari sumatif akhir semester dan ulangan harian pembelajaran sosiologi. Sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.